Titah kejam sang kapten. Ketika kabut pagi perlahan menipis di perbukitan Grobogan, matahari terbit memperlihatkan pemandangan yang memalukan di depan gerbang markas militer Jepang. 3 prajurit yang tersisa dari pasukan penyusup merangkak terseok-seok melintasi tanah berlumpur. Tubuh mereka compang-camping, berlumuran darah yang mulai mengering, dan sama sekali tidak membawa satupun gadis tawanan yang mereka incar. Salah satu serdadu merintih menahan sakit dengan lengan kanan yang telah putus, sementara 2 lainnya ditarik oleh sisa tenaga mereka sendiri dengan kondisi wajah yang hancur berantakan akibat hantaman pukulan jarak dekat. Di atas teras markas yang bersih, Kapten Kenzi berdiri dengan kokoh. Ia mengenakan kimono sutra berwarna putih bersih tanpa noda, tengah melakukan ritual minum teh pagi. Gerakan tangannya sangat lambat, tenang, dan presisi, mencerminkan latar belakangnya sebagai seorang perwira yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan kebudayaan luhur negerinya. Namun, atmosfer ketenangan yang agung itu runtuh berkeping-keping seketika. Sang ajudan melangkah maju dengan tergesa-gesa, lalu menyampaikan laporan mengenai apa yang sebenarnya terjadi malam tadi. Begitu mengetahui bahwa anak buahnya telah bergerak secara ilegal, menyusup ke desa lokal hanya demi memuaskan nafsu berahi dan melanggar perintah tertulisnya, amarah Kapten Kenzi meledak hebat. Baginya, tindakan bejat tersebut bukan sekedar pelanggaran hukum militer, melainkan sebuah noda jahanam yang mengotori nama baik, kehormatan, dan harga diri unit komando yang ia pimpin. Tanpa ampun dan tanpa keraguan sedikit pun, ia memutuskan untuk melampiaskan kemurkaannya langsung di hadapan sisa prajurit yang ketakutan. Dengan gerakan yang teramat dingin, Kapten Kenzi meletakkan cangkir tehnya, melangkah mendekati sang sersan pembangkang yang duduk bersimpuh sambil menunduk gemetar. Tanpa ada peringatan atau jeda untuk pembelaan diri, tangan Kapten Kenzi bergerak cepat mencabut pistol dari sarungnya. Sebuah letusan keras mengguncang keheningan markas. Ia mengeksekusi mati sang sersan dengan satu tembakan tepat di tengah kepala. Jasad sersan itu ambruk seketika ke atas tanah, menjadi peringatan berdarah bagi seluruh barisan tentara tentang arti sebuah ketidakdisiplinan yang memalukan. Meskipun murka terhadap tabiat menjijikkan bawahannya, pemandangan kondisi fisik 3 prajuritnya yang hancur lebur justru memantik rasa penasaran yang sangat besar di hati Kapten Kenzi. Logika militernya terusik hebat. Ia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa pasukan bersenjata modern yang terlatih secara profesional untuk perang bisa dipecundangi secara brutal hingga tak berbentuk oleh warga desa pedalaman yang hanya mengandalkan tangan kosong. Didorong oleh rasa penasaran yang tinggi bercampur ego harga diri militer yang terluka, ego ksatria dalam dirinya menuntut sebuah pembalasan yang mutlak. Kapten Kenzi memasukkan kembali pistolnya, berbalik memunggungi mayat sang sersan, lalu memberikan isyarat tangan yang sangat tegas dan dingin kepada sang ajudan. Perintah tersirat itu bermakna mutlak. Gerakkan seluruh unit artileri berat, siapkan meriam-meriam penghancur, dan ratakan desa Jati hingga menjadi abu sebelum matahari terbenam, tanpa menyisakan satupun makhluk hidup di atas tanahnya.